Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik para santri sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita, pelajaran fikih. Ya, kita masih berada di pembahasan kitab Thaharah, yang pada pertemuan sebelumnya kita sudah masuk ke bab yang ke-6, yaitu bab al-mashu 'alal khuffain, mengusap kedua khuf. Dan insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas pembahasan yang selanjutnya, pembahasan yang kedua, yaitu al-mas'alatu ats-tsaniyah syurutul masyi 'alal khuffaini wa ma yaqumu maqamuhuma. Pembahasan yang kedua itu syarat sahnya al-mashu 'alal khuffain, syarat sah mengusap kedua khuf, ya. Dan yang menempati fungsinya, ya. Baik, kita langsung saja masuk ke syarat-syaratnya. Wa hadhihi asy-syurutu hiya al-awwalu, ya. Syarat yang pertama lubsuhuma 'ala taharatin, yakni memakainya dalam keadaan suci, ya. Yaitu ketika kita memakai kedua khuf ini, khuf tersebut dalam keadaan suci, ya, tidak terkena najis. Lamma rawa al-Mughirah qala kuntu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fa ahwaitu la anziya khuffaihi faqala da'huma fa inni adkhaltuhuma tahirataini famasaha alaihima. Bagaimana yang datang dari sahabat Al-Mughirah, ya, beliau berkata bahwasanya aku bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu perjalanan, pada suatu safar, ya. Beliau bersama Nabi ketika safar, kemudian beliau menunduk, ya, menunduk fa'ahwa itu la'an ziya khufaihi, menunduk untuk melepas kedua khuf Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi menjawab, ya, da'huma, biarkanlah, fa inni adkhaltuhuma tahirataini, karena aku memakainya dalam keadaan suci, ya. Ya, karena Nabi memakai khuf tersebut dalam keadaan suci dari najis. Famasaha alaihima, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap kedua khuf tersebut, ya. Ini syarat yang pertama, yaitu memakai khuf tersebut harus suci dari najis, ya. Harus suci dari najis. Kemudian selanjutnya yang kedua, ats-tsaniyah sataruhuma li mahallil fardhi, yakni keduanya menutupi bagian yang wajib. Maksudnya di sini adalah menutupi kaki, ya. Jadi si khuf tersebut, ya, harus menutupi seluruh kaki, harus menutupi kaki, ya. Ini syarat yang kedua. Ai al-mafrudu ghusluhu minar rijl, yakni yang diwajibkan untuk dicuci dari kaki, ya. Falau dhahara min mahal fardi syai' lam yasih al-mashu. Maka apabila terlihat sedikit, ya, jadi si kakinya ini terlihat, ya, walaupun sedikit, maka tidak sah al-mashu 'alal khuffain ini, ya. Jadi syarat yang kedua ini maksudnya khuf ini harus menutupi kaki, ya, harus menutupi kaki secara keseluruhan. Ya, ini kaki bagian yang wajib dicuci ketika wudu. Nah, apabila sebagiannya terlihat atau tidak tertutupi oleh khuf, maka tidak sah, ya. Maka al-mashu 'alal khuffain ini tidak sah. Baik, ya, ini yang dimaksud dari poin yang kedua. Jadi harus menutupi
bagian kaki yang harus dicuci ketika wudu. Baik, kita lanjut ke poin yang ketiga. Tsalits ibahatuhuma, yakni khuf tersebut itu dalam keadaan mubah ya ketika dipakai. Fala yajuzu al-mas'u 'alal maghsub wal masruq walal harir lirajulin. Jadi tidak boleh ya, tidak boleh kita mengerjakan atau mengusap kedua khuf ini apabila khuf tersebut hasil dari rampasan ya, atau juga hasil dari curian ya, maka ini tidak boleh ya. Karena syaratnya adalah khuf tersebut statusnya atau keadaannya harus mubah ya, boleh dipakai, bukan haram dipakai. Karena apabila khuf tersebut hasil rampasan atau hasil curian, maka khuf tersebut haram untuk dipakai. Walal harir lirajulin, dan juga bukan terbuat dari bahan sutra ya bagi laki-laki ya. Karena sutra ini haram dipakai oleh laki-laki. Li'anna lubsahu ma'siyatun, karena memakai sutra ini adalah suatu kemaksiatan ya bagi laki-laki. Fala tustahabu bihi ar-rukhsah, maka rukhsah ini tidak boleh digunakan. Baik ya, semoga yang ini dipahami ya. Kemudian selanjutnya poin yang keempat, ar-rabi'ah taharatu ainihima, yakni bersih ya. Si khuf ini bersih, maksudnya bersih apa? Fala yasihu al-masu 'ala najis kal muttakhid min jildi himarin. Jadi khuf ini bersih dari najis. Maksudnya maksudnya khuf ini bukan dari bahan yang najis ya. Bukan dari bahan yang najis. Yaitu bukan dari bahan yang najis. Kal muttakhid min jildi himarin, seperti terbuat dari kulit himar ya, kulit keledai. Karena kulit keledai ini najis ya, maka tidak boleh dipakai. Nah, apa bedanya yang poin yang keempat ini dengan poin yang pertama? Kalau poin yang pertama itu dia bersih dari najis ya. Dia terbuat dari bahan yang tidak najis, akan tetapi apabila ada najis di khuf tersebut maka tidak sah ya. Jadi yang pertama, poin yang pertama itu suci dari najis, dan bahan khuf ini emang sudah tidak najis ya, bukan dari bahan yang najis. Nah, kalau poin yang keempat ini tidak boleh terbuat dari bahan yang najis ya. Paham ya? Ini poin yang keempat. Kemudian poin yang kelima, an yakuna al-masu fil muddati al-muhaddadati syar'an. Yang kelima ini mengusap khuf ini dengan waktu yang sudah ditetapkan oleh syariat ya. Jadi ketika melaksanakan atau melakukan mas'u al-khuffain, maka sudah ada jangka waktu yang sudah ditetapkan oleh syariat. Wahya lil muqimi yaumun wa lailatun, yaitu bagi orang yang mukim ini orang yang tidak dalam keadaan safar ya. Maka bagi mereka orang yang mukim ini adalah satu hari satu malam, yaumun wa lailah, satu hari satu malam. Walil musafir salasatu ayyamin bilayalihinna, dan bagi orang yang musafir, yaitu orang yang sedang dalam perjalanan, maka jangka waktu ketika setelah melaksanakan mas'u alal khuffain ini adalah 3 hari 3 malam ya. Paham ya? Jadi yang kelima ini adalah jangka waktu ya, setelah
kita melaksanakan al-masu 'alal khuffain. Ya. Contohnya apabila kita sudah melaksanakan al-masu 'alal khuffain ini, apabila kita keadaannya sedang mukim, maka al-masu 'alal khuffain ini akan batal ketika sudah sampai waktu 1 hari 1 malam. Nah, apabila orang yang sedang safar, yaitu musafir, apabila telah melakukan al-masu 'alal khuffain ini, maka wudunya ini akan batal, atau masu 'alal khuffainnya ini akan batal setelah waktu 3 hari 3 malam, ya. Ini yang dimaksud di poin yang kelima. Semoga bisa dipahami. Hadhihi syurutun khamsatun istanbataha ahlul ilmi li sihhatil mas'i 'alal khuffaini minan nususi an-nabawiyyati wal qawa'idil ammah. 5 syarat ini adalah yang dikeluarkan oleh ahlul ilmi, atau yang disimpulkan atau kesimpulan dari ahlul ilmi untuk sahnya mengusap kedua khuf, ya, yang diambil dari nas-nas dari nabawiyah, yaitu dari hadis-hadis Nabi dan juga kaidah-kaidah yang umum. Labudda min mura'atiha inda iradatul masih, maka harus kita perhatikan, ya, apabila ingin mengerjakan al-masu 'alal khuffain. Baik, selanjutnya al-mas'alatu ats-tsalitsah, pembahasan yang ketiga, kaifiyatul masyi wa sifatuhu. Kaifiyatul masyi wa sifatuhu. Ini tata cara al-masu 'alal khuffain dan sifatnya. Al-mahallul masyru'u masuhu dhahirul khuffi. Bagian yang disyariatkan untuk diusap, ya, bagian yang disyariatkan, ya, yaitu dhahirul khuf, yaitu bagian atas, ya, bagian atas dari khuf tersebut, ya. Jadi bagian yang disyariatkan untuk diusap itu adalah bagian atas, ya, bagian atas dari khuf, ya. Nah, kenapa bukan bagian bawahnya, ya, nanti akan dijelaskan. Wal wajibu fi dzalik, dan yang wajib atas perbuatan itu, ma yutlaqu alaihi ismul mashi, ya, sebagaimana yang dimaksud dengan nama mengusap. Nah, yakni maksudnya adalah kita mengusap sebagaimana yang kita ketahui bagaimana cara mengusap, ya, mengusap khuf tersebut, ya. Wa kaifiyatul mashi, tata cara mengusap, am yamsaha aktsaru a'lal khuffi. Jadi tata cara dalam mengusap ini, kita mengusap sebagian besar bagian atas dari khuf tersebut, ya. Jadi mengusap sebagian besar bagian atas dari khuf tersebut. Li hadits Al-Mughirah ibn Syu'bah alladzi bayyana fihi wasafa mashu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala khuffihi fil wudu'i. Faqala ra'aitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yamsahu 'ala al-khuffaini 'ala dhahirihima. Sebagaimana hadis dari sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah yang beliau menjelaskan bayana fihi wasfa masih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala khuffi fil wudu', menjelaskan sifat atau cara mengusapnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap khufnya di dalam wudu. Beliau berkata, ya, yakni Al-Mughirah bin Syu'bah berkata, ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yamsahu 'ala al-khuffaini 'ala dhahirihima. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap kedua khufnya di bagian atas khuf tersebut, ya.
Jadi di sini sudah jelas ya perintah atau perbuatan Nabi bahwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan al-masu alal khuffain ini, beliau mengusap hanya bagian atasnya saja ya. Beliau mengusap hanya bagian atasnya. Kemudian wala yujzi masu asfali wa akibihi wala yusan. Dan tidak boleh kita mengusap bagian bawahnya dan bagian tumit ya. Karena tidak disunahkan ya, tidak diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita ketika mengusap ini hanya mengusap bagian atasnya saja, tidak boleh mengusap bagian bawah dan tidak boleh kita mengusap bagian tumit. Ya. Nah, kenapa? Nah, di sini akan dijawab oleh perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfalul khuffi aula bil mashi min a'lahu. Wa qad ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala dhahiri khuffihi." Nah, ini jawaban dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kenapa khuf ini tidak diusap bagian bawahnya? Beliau berkata, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi." Ya, antum perhatikan di sini ya. Nah, seandainya agama itu dibangun di atas ra'yi, ya ra'yi ini akal ya. Seandainya agama ini dibangun di atas akal, lakana asfalul khuffi aula bil mashi min a'lahu. Maka bagian bawah khuf lebih utama untuk diusap ya, lebih afdal untuk diusap dari bagian atasnya. Karena apa? Karena bagian bawah ini adalah bagian yang kotornya, maka harusnya kalau menurut akal harusnya bagian bawah ini yang harus diusap karena bagian yang kotornya. Nah, sayangnya agama kita ini, agama Islam tidak dibangun di atas akal ya. Jadi agama Islam ini dibangun di atas dalil ya. Agama Islam dibangun di atas dalil. Maka apabila telah datang hadis yang sahih, maka kita harus mengerjakan apa yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa qad ra'aitu Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam yamsahu ala dhahir khuffi. Karena sungguh aku telah melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengusap khufnya di bagian atas ya. Nah, ini penjelasan dari Ali bin Abi Thalib. Kenapa khuf ini tidak diusap bagian bawahnya ya. Karena syariat menyuruh kita untuk mengusap bagian atasnya, maka kita harus mengimaninya ya, mengimani dan harus mengikuti, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh syariat. Tidak boleh kita melawannya dengan akal kita, karena dalil tidak boleh dilawan dengan akal kita yang terbatas ini. Ya. Kemudian walau jama'a bainal a'la wal asfal sahha ma'al karahah ya. Kalau seandainya menggabungkan antara bagian atas dan bagian bawah khuf ini, yakni maksudnya kalau saja kita mengusap bagian atas dan bagian bawahnya, maka wudhu kita ini sah ya, sah. Ma'al karahah, akan tetapi hukumnya makruh ya. Jadi apabila kita mengusap bagian atas dan bawahnya, wudhu kita tetap sah, atau mashu alal khufain ini tetap sah ya, akan tetapi hukumnya adalah makruh ya. Hukumnya adalah makruh. Baik ikhwan, semoga
Yang sedikit ini bermanfaat ya, semoga antum bisa memahami apa yang ana sampaikan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.